إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seorang yang berislam, yakni seorang muslim, adalah seorang yang mengikat dirinya dengan tali-tali yang syariat Islam, terkekang dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai sejak ia melafalkan kesaksiannya, syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dengannya terikat ia dengan sholat 5 waktu setiap harinya. Dengannya terikat ia dengan puasa 1 bulan setiap tahunnya. Dihadapkan seorang muslim sejati dengan khamar, minuman keras, ia tak sanggup menegaknya. Diajak berghibah, mulutnya diam membisu. Diajak bertamasya ke pasar modern yang bernama mall. Kakinya kaku tak bergerak. Terkekang ia dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Patokan moralitas, patokan adab sopan santun, rasa cinta, rasa benci, rasa kasih sayang, mengikuti kemana syariat berada. Jika Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam cintai, seorang muslim lantas otomatis ia mencintai hal tersebut. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Hajar Aswad, wallahi inni la uqabbiluk wa inni a'lamu annaka hajar wa annaka la tadur wa la tanfa' walaula anni ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk. Demi Allah, sungguh memang aku menciummu, namun aku tahu hakikatnya engkau hanyalah sebuah batu. Engkau tak bisa memberi mudarat, tak pula memberi manfaat. Sungguh kalau bukan karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tak akan menciummu. Seorang muslim sejati, ia murka dengan apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam murka atasnya, seperti melihat munkar. Sebagaimana pada kisah Quran Aisyah radhiyallahu anha yang kala itu terdapat gambar makhluk hidup. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, memerah wajah Nabi karena emosi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, inna min asyaddin nasi 'adaban yaumil qiyamah alladziina yusawwiruna hadhihi suwar. Wahai Aisyah, sungguh di antara manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah mereka yang menggambar-gambar makhluk hidup seperti ini. Seorang muslim berlemah lembut kepada orang-orang yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam lemah lembut kepadanya, namun berkeras bermuka masam kepada orang yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berkeras kepadanya, sebagaimana dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para sahabatnya dalam Al-Qur'an, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang-orang para sahabat yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tegas, mereka keras kepada orang-orang kafir, namun mereka lemah lembut di antara mereka, di antara kaum muslimin. Jemaah Jumat yang
dimuliakan Allah. Sungguh terikat hidup seorang muslim dari lahir hingga liang lahat. Bahkan sebelum lahir Allah susunkan kriteria mencari calon ayah, mencari calon ibu bagi anak-anak seorang muslim, agar ketika lahir generasi muslim yang baru, mereka dapat tumbuh dan dewasa dengan nilai-nilai ajaran Islam yang ditanamkan oleh orang tuanya, ayah dan ibunya. Sebelum lahir, setelah lahir, dan ketika wafat, seluruhnya terikat dengan aturan Sang Mudabbirul Alam, Sang pengatur alam semesta. Tali-tali ini sejatinya adalah tali yang menghantarkan kita kepada keselamatan, kepada kebahagiaan yang abadi, dunia dan akhirat, kepada ketentraman, ketenangan jiwa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Dan apabila datang kepadamu hidayah Allah, maka barang siapa yang mengikuti hidayahmu, dan maka ia tidak akan tersesat, tak akan dia tersesat di dunia dan tidak akan dia sengsara di akhirat. Namun barang siapa yang menolak Al-Quran, menolak ajaran Islam, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Bukankah begitu yang dikatakan dan dirasakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau diuji, disiksa, dipenjara, diasingkan? Dia berkata, "Ma yaf'alu bi a'dani? Ana jannati fi qalbi wa bustani fi sadri. Aina ma ruhtu fa hiya ma'i la tufariqni. Ana habsi khulwah wa qatli syahadah wa ikhraj min baladi siyahah." Apa yang musuh-musuhku ini mau padaku? Aku di surgaku, ada di hatiku, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tamat kebahagiaanku ada di dalamku, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kemana pun aku pergi, yang bersamaku tidak akan berpisah denganku. Kalau aku di penjara, itu untuk khawat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau aku dibunuh, semoga menjadi mati syahid di atas pembela yang hak. Dan kalau aku diasingkan, hitung-hitung keliling dunia. Ikatan syariat Islam menjadi jalan menata kehidupan, jalan hidup yang menyempurnakan keseharian seorang muslim, menjadi kacamata kehidupan yang dengannya ia ridho dengan segala takdir Allah, yang tanpa ikatan-ikatan ini ruh akan mati. Apalah arti belajar bila ruh sudah mati? Berbeda dengan tali kekang bernamakan kebebasan yang digaungkan para musuh-musuh Islam. Bukankah pada akhirnya kebebasan yang mereka gaungkan malah menjerat penganutnya? Dengannya seorang remaja terjerat dari satu tren ke tren yang lain, haus akan validasi dan oleh orang yang tak juga ia kenal. Dengannya terjerat ia dengan algoritma sosial media yang dikontrol musuh-musuh Islam untuk merusak generasi muda. Kebebasan seorang perempuan yang menggaungkan feminisme, independensi wanita, bukankah kemudian dia bertengkar dengan tuntutan pekerjaan dan kesibukan dunia luar? Apalah lagi aturan kerja yang kini kian mengikis martabat dan harga diri seorang wanita. Terkekang ia dari mengasuh, mendidik, menanamkan nilai-nilai mulia pada anak keturunannya. Padahal itu sumber kebaikan terbesar bagi seorang muslimah, seorang wanita yang berislam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kana bi atharihi muktafa amma ba'd. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyhadatu sab'un siwa al-qatl fi sabilillah." Mati syahid selain di medan perang ada 7, dan beliau bersabda di antaranya sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan wal mar'atu tamutu bi jum'in syahidah, seorang perempuan yang wafat dalam keadaan hamil, wafatnya wafat syahid. Dan apabila dia lahir dan dibesarkan menjadi sumber pahala yang takkan pernah terputus meski ajal menjemput. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min ihda thalath, illa min sadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu." Nabi SAW bersabda, jika wafat seorang manusia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 jalur. Dari sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat, dan dari seorang anak soleh yang mendoakan kebaikan kepadanya. Terkumpul pada anak yang soleh ketiga aliran pahala yang takkan pernah terputus. Sebagaimana kita ketahui, Madrasatul Ula, sang ibu adalah sekolah pertamanya sang anak. Jika dididik dengan baik, diasuh dengan benar, ditanamkan jiwa yang luhur dan mulia, dengannya seorang anak bersedekah ketika beranjak dewasa menjadi pelajaran pahala jariah bagi sang ayah dan bunda. Dengan ilmu yang ditanamkan, setiap kali ia praktekkan, setiap kali ia amalkan, menjadi ladang pahala jariah bagi sang ayah dan ibunda. Dengan ditanamkannya jiwa yang luhur, jiwa yang mulia, setiap malam, setiap waktu mustajab, kedua orang tuanya harum namanya terpanjatkan di setiap doa-doanya. Kurang mulia apa martabat seorang wanita dalam Islam? Namun hakikat ini dirusak oleh musuh-musuh Islam, diputar balikkan seakan syariat Islam adalah jeratan yang menghapus nama kemerdekaan, menghapus kebebasan seorang manusia. Sedangkan nyatanya kebebasan yang dilakukan hanya mengganti tali mulia dengan jeratan yang hina, merubah kemuliaan status seorang hamba Allah menjadi budak-budak hawa nafsu, budak-budak sosial media, budak-budak tren-tren viral yang tidaklah konsep kafir ini menghasilkan sesuatu melainkan kehinaan, kerendahan, hilangnya harga diri, hilangnya rasa malu. Bahkan orang-orang kafir sendiri mengakui penamaan atas mereka yang terpaku dengan sosial media dan hal yang sia-sia, dengan brain rot, pembusukan otak. Wahai pemuda-pemudi Islam, jangan hidangkan dirimu dengan apa yang disusukan oleh orang kafir. Syukuri hidayah dan taufik yang telah Allah limpahkan atas dirimu. Syukuri lingkunganmu yang terjaga dari cacatnya moralitas, dari cacatnya cara berpikir. Syukuri nikmat itu dengan belajar dengan bersungguh-sungguh. Lakukan ayat suci Al-Quran dengan tartil. Hafalkan kata-kata mutiara hadis Nabi SAW. Amalkan dalam keseharian kalian. Maksimalkan waktumu dan fasilitas yang kalian miliki untuk kebaikan. Seorang muslim sepatutnya berjalan di atas asas kebermanfaatan. Di mana ia melihat kebaikan, di sana dia berada. Di mana kebaikan lebih banyak, ke sana dia akan bermuara. Nabi SAW bersabda, "Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda baiknya keislaman seseorang yang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Muliakan dirimu, muliakan akhlakmu dengan ajaran Islam. Dengannya Allah akan memuliakanmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakinnal munafiqin la ya'lamun." Sesungguhnya hanya bagi Allah lah kemuliaan dan keagungan, hanya bagi Allah dan bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta para mukminin, orang-orang beriman. Akan tetapi para munafikin tidak mengetahuinya. Wahai pemuda-pemudi umat Islam, kenali tali-tali mulia yang Allah turunkan ke muka bumi agar kau tahu prinsip apa yang harus kita jaga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Jaga syariatnya, tak peduli gangguan yang menunggu. Niscaya Allah yang akan menjagamu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ifadillah yahfazka." Jagalah Allah yang syariatnya, niscaya Allah akan menjagamu. Wahai pemuda-pemudi umat Islam, kenalilah tali-tali yang mulia ini dengan mempelajari syariat Islam yang dengan baik. Tolak jeratan-jeratan busuk, jeratan-jeratan hina yang datang dari orang-orang kafir maupun fasik, yakni yang mengaku muslim namun orientasi mereka bukanlah ajaran Islam, melainkan data-data yang katanya ilmiah namun dihasilkan orang kafir semua. Wal'iyadzubillah. Jaga diri kalian, jaga anak keluarga kalian, jaga anak didik kalian dari pemikiran yang menyimpang, faham yang menyusup dalam buku-buku cerita, bahkan buku pelajaran. Tanda-tanda keterbalikan baik dan buruk telah banyak terlihat. Tiada yang bisa menjaga dengan pasti melainkan dengan mempelajari yang hak, melainkan dengan menghidupkan yang hak. Dimulai dari diri kita masing-masing, kemudian sana keluarga dari yang terdekat hingga yang jauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Semoga Allah turunkan, Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk mempelajari tali-tali mulia yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua untuk berpegang teguh dengan tali-tali mulia tersebut. Meski tangan berdarah, meski tangan bernanah menggenggam erat tali Allah, meski bahan menggenggam
Islam berakhir nyala, sebab ganjaran yang dia janjikan jauh tak sebanding lebih manis dari jerih payah yang ada. Fokuslah kepada hasil yang kau tuju, wahai pemuda-pemudi. Niscaya jerih payah akan mudah dijalani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin sa'alaka nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nasta'inu bika min kulli syarrin ista'adaka bika min nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقيموا الصلاة.